Nasrun Israel kan? Siap. Tadi waktu ada isi absen nomor berapa? Siap, nomor 3. Nah ya, ini kan udah ambil posisi satpam tuh, Siap. security. Jadi kita akan bertanya dan di pertanyaan itu kita akan isi skor 1 sampai 5. Skor 5 itu sangat baik, skor 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Ada 30 ini untuk satpam ada 27 pertanyaan. Oke, mulai. Nama Nasrun itu Israel. Mengapa Nasrun ingin menjadi satpam? Karena pengen coba menjaga sebuah pengamanan supaya bisa tahu ke depannya bisa menjaga keluarga, orang tua supaya lebih aman di perusahaan. Oke. Apalagi? Cuma itu? Kan kalau ingin menjadi satpam kan mungkin memperoleh penghasilan, bukan cuma menjaga. Oke. Apa yang Nasrun ketahui tentang tugas dan tanggung jawab satpam atau security? Tugas dan tanggung jawab seorang security mengamankan di area lingkungan, terutama di dalam perusahaan ataupun di sekitar perusahaan. Demi keamanan, menjaga karyawan supaya tetap aman dan stabil saat bekerja ataupun saat mereka ada kendala itu bisa diatasi dengan baik. Apa yang Anda ketahui tentang pengadilan negeri itu? Kalau untuk pengadilan saya pengalaman kebanyakan saya di perusahaan langsung di bidang yang tertentu. Memang belum Terlalu mendalami. nggak cari tahu tentang apa yang ada di sini. Siap. Enggak. Siap. Baru Baru ini. Apa yang Anda ketahui atau apa-apa saja yang menjadi tantangan terbesar ketika menjadi satpam? tantangan terbesar itu ketika saat ada yang masuk menerobos itu dengan cara membawa barang tajam ataupun segalanya atau membuat kekacauan. Tantangan terbesar itu. Memang di sini kita untuk kalau mau menerobos masuk kan mungkin kurang, tapi yang menerobos dengan pakai sandal jepit itu yang kebanyakan kita lihat di sini. Oh, Selain itu apa lagi? selain itu mungkin melatih mental. Ketika mungkin orang yang datang itu lebih galakan. Siap. Apa lagi? Siap. Usahakan sebanyak mungkin. Siap. Itu aja.
bisa diceritakan kenapa kami harus memilih Anda? Apa kelebihan-kelebihannya? Mungkin saya kurang ada kemampuan, cuma kalau untuk keamanan siap saya bisa yang penting. Maksudnya kurang kemampuan. Ya misalnya kan bela diri atau segala macam itu kan kurang dilatih. Kalau untuk keamanan siap. Kan pengalaman kemarin tuh wawancara kan banyak. Wawancara apa itu berkas tuh? Ada berapa kali? Siap. Kalau untuk saat itu waktu itu sekitaran 3 perusahaan. Masalah-masalah ya mungkin di perusahaan satu mungkin pengurangan karyawan. bukan maksudnya ketika misalnya sementara bekerja ada terjadi masalah-masalah bisa diatasi. Siap. Kalau untuk diatasi bisa. Yang penting dengan cara baik-baik, apalagi kita kan satuan pengamanan. Jadi kita kayak tutur gaya bicara kita harus sopan, santun terhadap orang. Jadi kalau kelebihan itu sebenarnya memang yang diutamakan itu untuk cara menghadapi orang. Siap. Oke. Bagaimana Anda menggambarkan kepribadian Anda? Kalau untuk kepribadian mungkin saya lebih tenang dalam situasi apapun, misalnya dalam jalan bekerja tidak terlalu ambil kesimpulan langsung dia. Saya harus mikir dulu ketika di kedepannya ini terjadi apa. Punya kepribadian tenang berarti. Iya. Lebih stabil. Mengambil keputusan tidak gegabah ataupun tidak nanti di masa depan nanti akan jadi masalah buat diri saya sendiri. Takut hantu? Siap. Kalau soal hantu Pak udah biasa. Karena kan di perusahaan pertama itu kan di bidang pembangunan kapal kan. Jadi segala macam hal yang kayak gitu bisa diatasi dengan perlahan. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kalau untuk kelebihan mungkin di bagian pengamanan. Kalaupun untuk kekurangan itu sering kalau misalnya situasi terlalu genting sering panik. Oh, panikan. Ya. Pertanyaan berikut, apa yang Anda lakukan jika mendapat perintah dari atasan yang bertentangan dengan hati nurani atau prosedur? Kalau misalnya pimpinan mau perintahin kayak gitu, ya, biarpun hati nurani bilang enggak, tetap harus dijalani karena itu perintah dari pimpinan itu. Kalau misalnya Anda tahu itu perintah yang salah, saya nggak bisa tegur soal pimpinan, soal pimpinan itu atasan saya.
bekerja dalam tim? Kalau untuk pekerjaan di bagian tim lebih baik Pak, soalnya kan kita harus satuan pengamanan itu harus kerja tim, tidak boleh kerja individu itu sendiri. Coba. Contohnya misalnya si A harus di pos, si B harus keliling lingkungan, atau enggak si A dan si B saling patroli sama-sama, atau enggak saling si C itu harus di pos supaya pengamanan itu lebih stabil. Bagaimana kalau ada orang teman yang misalnya lebih banyak izinnya? Kalau misalnya teman banyak izin, misalnya si A dengan datang si B dan si C, itu harus saling menutupi. Misalnya si A sakit, si B dan si C itu harus lebih tepat mengambil keputusan. Yang satu harus standby di pos dengan situasi yang bagaimana dulu. Baru si B harus keliling, misalnya keliling lingkungan supaya melihat keamanan aman apa enggak, bisa dibantu apa enggak. Soalnya kalau memang diterima, itu ada 4 orang ini kemungkinan dapat jadwal jaga malam setiap malam. Kalau soal setiap malam sih Pak, Bukan setiap malam, bukan kalian berempat setiap malam, tapi ganti-ganti. oh Nah, nantinya orang kalau dia banyak izin akan ada misalnya 1 orang dia 2 kali baru rolling, baru masuk ke berikutnya. Misalnya dia 2 kali juga, itu akan jadi banyak. iya Pak, soalnya itu kan dari kepribadian diri sendiri kan. Iya. Ini niat enggak, ini sanggup enggak. Iya. Soalnya kalau di dalam pekerjaan satuan pengamanan Pak, itu harus siap. Gitu. Dalam situasi pun sakit, situasi pun lagi down misalnya, itu harus siap supaya kita di perusahaan bisa tetap, bisa dipercayakan. Berikut, bagaimana Anda menghadapi tekanan atau stres saat bertugas? Ketika misalnya, ini ada perintah dari ini, kemudian ada perintah dari online, kemudian ada perintah lagi dari online, yang bagaimana dibicara? Selesaikan yang satu persatu Pak. Misalnya si A perintah ini, baru terus tiba-tiba si B minta perintah ini. Jadi harus mengutamakan itu perintah dulu si A, baru si B. Bagaimana kalau perintah itu mereka menghendaki cepat? Saya akan diusahakan dengan cara baik-baik, misalnya maaf Pak, misalnya ini si A ada di perintah dari si A, jadi saya harus ke situ dulu, baru saya langsung ke si B. Misalnya ada 4 perintah ini, kemudian 1, 2 orang lain, yang ketiga ini ketua, yang keempat ini wakil. Nah, gimana? Kalau soal itu untuk ketua dengan wakil lebih diutamakan Pak. Soalnya kan mereka pimpinan yang besar di perusahaan. Iya, paling tinggi di sini. Paling tinggi. Jadi harus ketua dulu, baru wakil, baru selanjutnya yang supaya pimpinan dengan wakil itu enggak berpikir terlambat. Kalau tiba-tiba misalnya sementara ada masalah dengan menikah atau belum katanya? Siap dulu Pak. Dengan pacar misalnya, tiba-tiba dapat perintah banyak. Siap, lebih diutamakan perintah daripada masalah pribadi.
Apa yang membuat Anda marah? Ya, kalau untuk soal marah, terlalu banyak tekanan bisa mengamankan. Hmm, hmm, Misalnya ada si A mau masuk, terus tiba-tiba memaksa dengan cara kurang bagus, kurang sopan, kita usahakan dulu peringati. Kalau udah nggak bisa diperingati, baru bertindak dengan baik. Itu yang bikin Anda marah. Siap. Bagaimana cara mengendalikan? Siap. Ketika sobat marah itu, sobat marah ini sobat sekali nih. Nah, bagaimana cara mengendalikan? Siap. Sebelum itu saya mohon maaf bilangnya, mohon maaf kalau misalnya nggak bisa diatasi dengan cara baik-baik ataupun yang marah, silakan Bapak pulang dulu, baru kembali lagi mengikuti prosedur dari perusahaan itu sendiri. Apakah Anda siap bekerja shift pagi, shift siang, shift malam, dan di hari libur? Siap. 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 Apa yang Anda lakukan ketika sementara bertugas, kemudian Anda melihat rekan lain cuma tidur? Kalau soal itu Pak, bisa dibangunkan dengan cara misalnya bertugas ini di perusahaan, di tempat kerja, bukan di rumah. Walaupun di rumah silakan Anda tidur, walaupun di dalam perusahaan Anda bekerja, tetap harus bekerja. Biarpun itu udah ngantuk. Kalau misalnya di sana belum. Walaupun misalnya dia sangat lelah, minta izin dari sebelum ada bertugas. Lanjut. Kalau satu waktu misalnya saudara sementara bertugas, kemudian ada datang tamu atau pengunjung yang kasar, punya dia mau ikut aturan. Kalau untuk soal itu Pak, memang banyak soal nggak mau ikuti aturan, tapi kita itu harus bicara dengan terus dulu supaya orang itu bisa mengerti. Dalam hal misalnya dilarang menggunakan sendal, itu harus prosedur memang untuk perusahaan, nggak boleh menggunakan sendal. Jadi mohon maaf bilang ke orang itu bahwa dilarang menggunakan sendal, harus menggunakan sepatu, karena untuk keamanan diri sendiri, bukan untuk keamanan orang lain. Di sini ada berapa kali di PTSP itu datang pengunjung pencari keadilan marah-marah. Kalau untuk marah-marah jangan, kalau untuk di dalam perusahaan. Tapi misalnya sementara duduk nih, mendatang orang langsung dia marah-marah. Bagaimana dia bicara? Siap mengatasinya itu dengan bicara baik-baik. Cuma langsung bicara ke dia. Ya, langsung bicara ke orangnya, bilang mohon maaf Pak, di sini butuh ketenangan. Kalau dia masih tetap, Kalau tetap harus bisa tenang. Kalau enggak mau masih tetap marah, silakan bawa pulang supaya bisa meredakan amarah. Baru kembali lagi dalam kondisi tenang. terutama kalau misalnya ada putusan yang salah, dia marah-marah. Tetap Pak, itu memang dari prosedur harus tenang di dalam perusahaan. Jadi harus lebih baik yang asli. Yang lebih penting itu kalau dia itu bawa keluar dulu. Bawa keluar. Jadi jangan cuma kasih dia marah, kemudian cuma bilang Pak pulang dulu, bawa keluar dulu dia.
Soalnya kan di perusahaan kan batas perusahaan kan di pos kan. Oh, begitu. Ya. Oh, nantinya di sini akan ada dua pos dengan di dalam ruangan PTS. Soalnya kan kalau di luar pos itu kita bisa tenang-tenang Ya. lagi, supaya kedepannya kalaupun keputusan kurang bagus bisa dibicarakan dulu dengan pihak. Oke. Jika terjadi kebakaran di area penjagaan atau di pos misalnya, apa langkah pertama yang Anda ambil? Siap, langkah pertama cari alat pemadam kebakaran. Kalaupun itu api kecil, kalau api besar bisa ambil atau ambil air. Terima kasih. Tahu pakai apa? Alat pemadam. Alat pemadam. Memang di sini ada sosialisasi apa? Cuman alangkah bagusnya kalau memang so pernah pakai. Siap, Sudah. Pernah pakai apa ya? Ini lagi contoh kasus bagaimana kalau ada orang yang memaksa masuk sementara itu tanpa identitas. Dia tidak ada ID, KTP atau apapun yang dia boleh kasih tunjuk, tapi dia memaksa masuk. Siap, tidak boleh itu. Harus ada identitas supaya kita lebih kenal ke orangnya, ataupun terjadi ada masalah dengan orangnya itu sendiri, supaya bisa dengan identitas itu kita bisa lihat orang ini bagus untuk dipercaya atau enggak. Kalau dia bilang kita ini kenal dengan ketua, Siap, mohon maaf. Untuk kalaupun tanpa identitas nggak boleh masuk. atau yang paling itu kalau dia suami ketua, Siap, gimana? mohon maaf, saya harus bilang mohon maaf Anda tunggu di sini, ataupun nanti saya yang ke ketua langsung bicarakan dengan cara baik. Lanjut. Apa tindakan Anda jika suatu saat ketika sementara bertugas Anda menemukan barang berharga atau surat-surat penting yang tercecer? Misalnya kalau barang tercecer ataupun barang yang penting, kita simpan harus di pos dulu untuk keamanan. Kalaupun misalnya beberapa hari belum ada, baru kita lihat dulu barangnya ini untuk siapa, ditujukan untuk siapa. Kalau dia bertanya kemudian yang bertanya itu orang lain, kalau untuk orang lain kita lihat dulu orangnya kayak gimana, ataupun kita antar sama orang. bagaimana jika suatu saat saudara menghadapi demo atau kerumunan massa yang mulai tidak terkendali? Kalau untuk demo kita harus tenang supaya mereka nggak masuk ke dalam perusahaan. So mulai misalnya ini orang demo di sini kebanyakan akan bukan kebanyakan sih, akan ada demo-demo karena ini instansi pengambil keputusan kan. Nah itu rentan dengan orang-orang yang tidak puas.
itu pun Pak, kalau misalnya kerja tim itu satu di pos supaya melihat situasi, yang satu mengamankan dengan cara bicara yang baik-baik. Kecuali kalau individu kita standby di mana posisi mereka akan masuk, misalnya di depan, hampir di depan pos, itu kita harus lihat situasi dulu, mau ambil tindakan selanjutnya kayak apa supaya mereka nggak bisa masuk, terutama beberapa orang kan langsung masuk terobos, kita langsung harus lebih tegas pada mereka. Tiba-tiba dia langsung mulai lempar-lempar barang-barang, minuman misalnya. Toh? Kita Memancing, kita hindari dulu supaya lebih tenang dulu, supaya konflik antara pendemo dengan petugas nggak terlalu berlanjutan. Kemungkinan juga cuma kalau ketika ada demo itu cuma 1-2 orang, bagaimana? Mengatasinya kalau cuma 1-2 orang itu bicara 1-2 orang satpam misalnya. 1-2 orang ya, 2 orang itu harus sadar dulu. Jangan di belakang dia takut, terus biarin yang teman satunya settingnya itu kenapa-napa dari orang lain. Kalau suatu saat misalnya ketika sementara jaga ini, kemudian ada kecelakaan kerja misalnya, ada orang sementara mengecat itu, tiba-tiba dia jatuh. Tiba-tiba dia jatuh. Apa? Bagaimana saudara menangani itu? Menanganinya seperti misalnya dia sakit tangan, tiba-tiba jatuh tangan atau patah misalnya, itu harus dibawa dengan orang, misalnya berapa orang harus dibawa supaya menggotong, supaya bawa ke rumah sakit, supaya kedepannya nanti kalau misalnya ada ulang kayak semacamnya itu, kita lebih bertindak lebih tegas, lebih cepat. Pertanyaan berikut, apa yang Anda lakukan jika suatu saat ada orang menawarkan uang atau suap untuk meloloskan sesuatu, atau mungkin seseorang itu cuma mau berterima kasih misalnya, karena mungkin dia semua pulang, dia senang misalnya di PTSP ini dilayani dengan baik, toh dia pulang, dia kasih. Kalau untuk soal itu Pak, tergantung dari kepribadian diri sendiri. Ini mau terima atau enggak. Kalaupun misalnya orang itu berperilaku baik, terus kita yang berperilaku baik, mereka kasih uang tip kayak itu, seharusnya kita jangan terima. Supaya kedepannya kita pun mengantisipasi kalau misalnya mereka balik lagi terus membuat kekacauan ataupun apa, terus mereka menyambut kita, itu pasti satpam ini bisa disuruh supaya masuk tanpa identitas. Hampir sama dengan tadi, bagaimana memang kalau orang itu dia kasih uang rokok ketika dia berkunjung misalnya, setiap kalau dia mungkin 3 kali dia kasih
kurikulum dikasih. Kalau misalnya itu tergantung diri juga dari security. Misalnya security ini orangnya sering merokok atau tidak. Kalaupun orang yang kebanyakan orang yang merokok itu Pak pasti akan menolak. Cara itu. Kalau memang perokok, Kalau orang perokok tergantung dari security-nya sendiri. merokok Siap. atau pernah merokok kemudian enggak. Siap. Apakah Anda memiliki hubungan atau kewajiban lain yang bisa mengganggu konsentrasi bertugas? Maksudnya hubungan ini misalnya ada metua orang sadar tak? Siap. Jadi tahu apa itu metua pacar kan misalnya. Atau apa ya? Pokoknya kewajiban-kewajiban lain yang bisa mengganggu konsentrasi. Itu tergantung dari masalahnya. Kalau misalnya masalahnya besar sekali, itu lebih diutamakan dulu tugas. Selain memang kalau bertugas itu lebih penting. Kalau misalnya mencari kayak gitu, mencari network itu kan bisa dicari uang. Iya, itu setidaknya kan gitu. Lebih utamakan kepercayaan pimpinan dengan perusahaan. Apakah Anda siap secara fisik dan mental untuk bertugas panjang? Misalnya bertugas itu cuma 1 hari tiba-tiba. Ini apalagi kalau dinas malam. Misalnya ini kemudian hari Senin misalnya, kemudian Rabu pulang lagi, hari Jumat pulang lagi. Siap? Siap. 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 Ada SIM? Siap. Siap. Ada. Siap. SIM SIM A sama SIM C. SIM A, SIM C. Apakah yang Anda ketahui tentang alat keamanan misalnya CCTV? Tahu CCTV? Metal detektor? Siap kurang tahu. Itu alat yang periksa-periksa itu. Oh siap. Tahu. Pernah pakai? Siap Pak. Di mana? Siap waktu itu di perusahaan pertama. Oh. Ingin tahu DP nama? Siap. DP nama metal detektor. Siap. Metal detektor pernah pakai. Baru radio komunikasi. Siap. Radio komunikasi Pak. Pernah. Siap. AT. Siap. Baru apar tadi sudah tuh. Siap. Pemadam api ringan. Baru lanjut. Kalau keterampilan bela diri? Siap. Tampilan bela diri. Belum. Atau mungkin pernah menggunakan peralatan keamanan itu tadi kan. Cuma kalau kemampuan keterampilan bela diri belum menguasai.
komisi ini. Apakah Anda bersedia mengikuti SOP atau aturan-aturan yang ditetapkan di pengadilan negeri kita? Siap. Siap? Siap. Dengan anak ini, Pak. Apa wawancara? Ya, cukup tiga. Oke, dah. Menunggu jawab di luar sini dulu.